akan menanyakan kepada Bapak sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan begitu. Selama ini Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti apa gitu Pak? Sama-sama. Saya sebagai kepala sekolah, alhamdulillah bisa mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral melalui kriteria. Apabila saya dihadapkan dengan permasalahan yang memerlukan keputusan antara benar dan salah, maka itu merupakan bujukan moral. Adapun dilema etika, keputusan tersebut berada pada ranah benar dan benar. Selama ini Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika ini, ada dua kepentingan yang sama, benar-benar sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak? Biasanya saya akan mempertimbangkan apakah keputusan yang saya ambil tersebut baik untuk murid dan warga sekolah. Kemudian didasarkan pada nilai kebajikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama akan mempertimbangkan dari sisi kepentingannya untuk siapa, apakah selaras dengan aturan, ataukah memenuhi kebutuhan orang banyak dan ada manfaatnya untuk jangka ke depan. Gitu. Kemudian hal apa saja Pak yang selama ini Bapak dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Ya, mungkin hal yang efektif dalam mengambil keputusan, kita harus memperhatikan aspirasi dari warga sekolah. Jadi, keputusan tersebut harus selalu dimusyawarahkan, yaitu untuk menampung masukan dari warga sekolah. Kemudian hal apa saja nih selama ini menurut Bapak ada tantangan dalam mengambil keputusan ini Pak? Tantangannya seperti apa? Jelas ada tantangan. Bagi saya, tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika mungkin adanya benturan antar kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, atau ada kalanya keterikatan oleh aturan. Gitu. Kemudian untuk hal tersebut, Bapak ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut Pak? Ya tentu saja saya memiliki akan memanage sebuah keputusan agar memperoleh keputusan yang tepat dan bijak. Adapun penjadwalan mungkin itu kondisional, jadi tidak terjadwal secara khusus gitu. Bisa diselesaikan saat itu juga, atau maupun ditangguhkan terlebih dahulu untuk dipikirkan lebih lanjut. Mungkin itu tergantung pada berat tidaknya sebuah permasalahan. Biasanya prosedur yang saya jalankan dalam mengambil keputusan tersebut, pertama meminta pendapat terlebih dahulu kepada warga sekolah, dan saya konsultasikan juga dengan K3S maupun dengan pengawas sekolah. Mungkin selama ini ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan dilema etika ini Pak? Ya tentu saja, semua warga sekolah saya akan libatkan. Untuk apa? Yaitu untuk membantu dalam pengambilan keputusan tersebut. Dari semua hal itu yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengambilan keputusan ini Pak? Ya baik, banyak sebenarnya pembelajaran bagi saya, khususnya saya sebagai kepala sekolah. Nah, salah satunya tentu saja dalam mengambil keputusan ternyata harus ada sinergi antara kepala sekolah dan warga sekolah. Sebuah keputusan harus tepat dan bijak, sehingga tidak merugikan orang banyak, dan tentu saja harus selalu berpihak kepada warga sekolah. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan wawancaranya, kesempatan ini, dan mudah-mudahan setiap keputusan yang Bapak ambil bisa mewujudkan merdeka belajar di sekolah Bapak. Terima kasih Pak. Mari kita mulai Bu perbincangan kita. Saya ingin menanyakan tentang kebijakan Ibu dalam mengambil keputusan. Yang pertama, pertanyaan saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijikan moral? Begitu. Untuk dilema etika berarti kan ada dua keputusan yang saya harus ambil dan dua-duanya keputusan itu baik. Terus yang pertama saya lakukan adalah ketika harus mengambil keputusan, tentunya saya harus berpikir dulu, saya catat dulu, saya tulis dulu, baru saya ungkapkan kepada teman-teman. Bagi saya teman-teman adalah mitra atau saudara atau sahabat yang selalu harus saya bawa bicara dan ambil keputusan itu secara bersama-sama. Meskipun dilema moral itu sendiri atau dilema etika itu sendiri, selalu saya berkoordinasi dengan teman-teman. Jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama dalam kasus ini selalu mengajak rekan untuk bermusyawarah begitu ya. Ya, tapi sebelumnya saya juga sudah punya pemikiran ini, disampaikan. Bagaimana kalau ini? Baginya tetap saja saya selalu mengambil suara yang terbanyak. Jadi langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Seperti ini ya, kemarin salah satu kasus ketika saya ingin membuat kelas sekolah ini menjadi lebih nyaman gitu ya. Kan saya harus kemarin saya bilang gimana ya, kita kan pengen mengganti lantai menjadi keramik. Dilemanya kan ada dua. Yang pertama ini untuk kebaikan sekolah. Yang kedua kita juga memikirkan orang tua, apakah mereka itu mampu, apakah mereka itu bisa. Jadi ingin meminta bantuan kepada orang tua. Meminta bantuan kepada orang tua. Bagaimana nih caranya gitu ya? Sudah dipikirkan lewat rapat, atau kita lewat rapat itu kita meminta sumbangan, atau kita infak, atau bagaimana caranya, itu kan sama ya. Dilema buat saya ya. Kemudian selama ini Bu, yang dianggap efektif menurut Ibu ya dalam pengambilan keputusan itu bagaimana? Paling efektif ya selalu saya buat konsep, saya cari solusi, setelah itu saya sampaikan kepada teman-teman. Terus ketika solusi saya disampaikan kepada teman-teman, baik tidaknya nanti yang punya saya juga saya simpan. Terus masukan teman-teman juga saya simpan dan jadi diambil satu keputusan. Selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan itu apa tantangannya? Tantangan sebetulnya sih tidak banyak ya tantangan, karena di sini kan guru-gurunya juga perempuan semua. Jadi secara kedinasan kita perempuan juga sama ya, tidak ada gender ya. Tapi secara naluri kita selalu memakai hati. Jadi kemudian dalam pengambilan keputusan ini selama ini Ibu memiliki tata kelola atau jadwal untuk menyelesaikan kasus, misalkan ada kasus dilema etika ini, contohnya tuh misalkan menyelesaikan saat itu di tempat itu atau dipikirkan dulu gitu, nanti keputusannya akan datang atau gimana saat situasional ya, kadang ketika ada masalah kita selalu rapat gitu ya, meskipun rapatnya tidak formal, tapi ketika yang panjang itu seperti masalah yang agak pelik gitu. Tetap saja harus jadi dipikirkan dulu. Kalau masalahnya tidak terlalu rumit bisa diselesaikan saat itu juga. Tapi kalau masalahnya rumit mungkin sampai dibawa ke rumah karena gitu ya. Tergantung yang terlibatnya lah. Yang kalau terlibatnya hanya kita intern sekolah, misalnya antara saya, guru dan teman-teman, itu mungkin langsung kita bicara. Tapi ketika kita menyangkut wali murid, menyangkut lingkungan, itu tetap saya harus pikirkan, harus bertanya. Terus selama ini ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam mengelola keputusan itu, mengambil keputusan itu?
Saya kira semuanya ini, semuanya. Misalnya seseorang yang ini untuk membantu saya dalam urusan apa. Seorang ini kan semuanya seseorang buat saya. Nah, jadi dalam menyelesaikan masalah itu Iya. ada seseorang yang ikut membantu Ada. dalam menyelesaikan Selalu kasus ada. dilema itu. Misalnya, Dan faktor-faktor yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan ini apa? Misalkan situasinya sedang mood apa gimana itu, faktor-faktor yang mempermudah itu. Apa hati ibunya harus senang dulu atau lagi bagaimana gitu? enggak, saya mah bahagia. Bahagia. Alhamdulillah. Jadi dengan kebahagiaan segala keputusan akan menghasilkan juga yang baik gitu ya. Pokoknya intinya mah masalah rumah, masalah pekerjaan jangan dicampur adukan. Jadi Makasih Ibu, mungkin ini di penghujung pertanyaan saya nih ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan? pelajarannya ternyata setiap keputusan itu selalu harus kita bicarakan terbuka, keterbukaan. Jadi ketika kita terbuka, kita akan melenggang dengan nyaman. Ketika kita bekerja sama dengan mereka, saya selalu tanamkan dengan guru-guru, jangan ada dusta di antara kita. Begitu Bu, terima kasih kesempatannya. Sami-sami. Semoga setiap keputusan yang Ibu ambil tuh membuat keputusan yang tepat, bijak, intinya akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini tentang pengambilan keputusan gitu Pak. Selama ini bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini mungkin setiap pimpinan dimanapun berada pasti ada kasus-kasus dilema ITK dan rujukan moral. Dan pada saat ini Bapak ditanyakan dengan kasus dilema etika yang benar-benar ada sebenarnya di lingkungan sekolah kita. Untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral, kita harus melalui kriteria apabila saya dihadapkan dengan permasalahan yang memerlukan keputusan antara benar dan salah. Maka itu merupakan rujukan moral. Adapun dilema etika, keputusan tersebut berada pada ranah benar dan benar. Gitu, Pak. Jadi selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Selama ini untuk mengambil keputusan di sekolah ini yang Bapak pimpin, Bapak selalu terbuka dan Bapak harus mengambil keputusan secara kolektif dan kolegial. Tidak bisa berkeputusan hanya keinginan dan ambisi seorang pimpinan. Biasanya saya akan mempertimbangkan apakah keputusan yang saya ambil tersebut baik untuk murid, warga sekolah, rekan guru semua, kemudian didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan bisa dipertanggungjawabkan oleh semua. Terus langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini biasanya Pak? Langkah-langkah dan prosedur yang biasa Bapak lakukan, Bapak sebagai pimpinan sekolah ini tetap harus buka mata, buka telinga, mendengarkan aspirasi seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan yang ada. Pertama akan mempertimbangkan dari sisi kepentingan untuk siapa itu kepentingannya. Kemudian siapa yang akan menjalankannya, kapan waktunya, dengan aturan dan dengan tidak berbentuk dengan aturan-aturan yang ada, memenuhi kebutuhan orang banyak dan ada manfaatnya untuk jangka
jangka sekarang dan jangka panjang. Oh, begitu Bapak. Jadi hal apa saja nih kira-kira yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema IPK ini ya? Mungkin hal-hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan, kita harus memperhatikan aspirasi dari warga sekolah. Setelah dari itu, jadi keputusan tersebut harus selalu dimusyawarahkan untuk menampung masukan dari warga sekolah. Kemudian apakah Bapak mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Artinya apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagi saya tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini mungkin adanya benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum Ya. atau adanya keterkaitan oleh aturan-aturan yang ada. Bisa saja keputusan tersebut langsung diputuskan atau dengan cara mendapatkan dulu masukan atau membagikan kuesioner bila perlu dan menentukan waktu dan tanggal tempatnya yang tepat. Jadi tata kelolanya itu langsung atau bagaimana Pak? Tata kelolanya kadang-kadang situasional saja. Situasional. Kemudian ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, tentu saja semua warga sekolah saya libatkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan ini. Jadi semuanya ikut membantu. Iya, ya? membantu. Sekarang mungkin ini Pak pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan itu kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran bagi saya tentu saja sangat bermanfaat dalam mengambil keputusan. Ternyata harus sinergi antara kepala sekolah dan warga sekolah. Sebuah keputusan harus tepat dan bijak, sehingga tidak mungkin merugikan orang banyak, dan tentu saja harus selalu berpihak kepada warga sekolah, baik sekarang maupun nanti di masa akan datang. Demikian Pak, terima kasih Pak. Semoga setiap keputusan yang Bapak ambil bisa merupakan keputusan yang bijak yang akan membawa perubahan yang lebih baik di sekolah Bapak. Amin. Terima kasih Pak.